Kalau biasanya review mobil itu cuma seminggu atau bahkan sehari, sekarang ini video yang berbeda. Ini pengalaman aku 40 hari pakai Innova Reborn diesel tahun 2006 sebagai mobil harian. Dan ternyata ada beberapa hal yang berubah setelah dipakai cukup lama. Ada yang makin enak, tapi ada juga yang baru kerasa minusnya. Halo teman-teman, balik lagi di channel Gear One. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang Innova Reborn diesel yang 2006 ini yang sudah aku pakai kurang lebih 40 hari. Bukan sebagai test drive, tapi benar-benar aku pakai sebagai harian. Tiap hari aku pakai di dalam kota, ketemu macet, tol, perjalanan luar kota, sampai bawa barang yang cukup banyak juga. Dan aku tiap hari PP sekitar 100 km. Jadi tiap hari kilometer dari Innova Reborn ini bertambah sekitar 100 km kurang lebih. Hal pertama yang paling terasa setelah memakai mobil ini cukup lama adalah suspensinya nih yang nyaman banget. Aku biasanya kalau kerja itu, pulang kerja tuh rasanya capek banget dan berangkat kerja juga capek. Karena perjalanan cukup jauh, aku sebelumnya tuh pakai Race dan juga pakai Yaris sebagai mobil harian. Itu kalau dibuat PP 100 km itu benar-benar bikin capek. Karena gimana ya, ketemu dengan macet, jarak yang jauh, kemudian jalanan rusak, itu membuat aku lumayan capek setelah pakai mobil ini cukup lama. Apalagi tiap hari dengan kondisi jarak yang cukup jauh tersebut. Namun ada hal yang berbeda yang aku rasain setelah pakai mobil ini. Jadi biasanya pulang kerja itu benar-benar udah capek banget. Tapi setelah pakai mobil ini benar-benar kayak apa ya, perjalanan yang panjang ini terasa lebih singkat. Yang pertama, yang kedua, joknya ini kayak benar-benar meluk banget ke badan dan akhirnya sakit punggung tuh setelah naik mobil ini tuh gak begitu kerasa. Kemudian suspensinya kalau kena lubang kecil, kemudian gundukan itu kayak gede-gede kayak gitu ya, itu bener-bener nyaman banget. Jadi suspensinya kalau bisa dibilang itu ini suspensinya yang cukup dewasa. Mungkin ini salah satu alasan kenapa Innova Reborn banyak banget yang peminatnya untuk untuk dijadikan mobil jarak jauh. Setelah 40 hari, justru makin kerasa kalau mobil ini memang dibuat untuk dipakai lama, bukan cuman tampil bagus di awal-awal saja, teman-teman. Dan yang paling aku suka dari mobil ini adalah mesin diesel 2GD Euro 4-nya ini, karakter aslinya tuh baru terasa setelah sering dipakai. Tarikan bawahnya ini lumayan nampol, terutama dibuat di tanjakan atau bawa penumpang dalam kondisi penuh. Yang menarik adalah mesin itu halus banget ya, halus banget dan hampir nggak kedengeran ke dalam kabinnya. Kemudian noise dieselnya itu memang masih ada tapi jauh lebih kalem daripada Euro 2 sebelumnya. Karena mobil ini cc-nya cukup besar, jadi di jalan raya itu, kalaupun disalip oleh truk, bis, ataupun ada angin, itu benar-benar anteng mobilnya. Jadi nggak gampang kena angin, nggak gampang oleng, kemudian nggak limbung. Jadi secara feel berkendara, mobil ini tuh emang nyaman banget. Kemudian untuk konsumsi BBM-nya, ini yang paling banyak banget yang nanya. Konsumsi BBM selama 40 hari pemakaian kombinasi dalam kota dan tol, rata-rata konsumsi ada sekitar di 14,5 km per liter. Ini rata-rata aku pakai Dex ya. Kadang tembus 15, kadang juga tembus di 17. Cuma itu tergantung dari kondisi jalanannya. Tapi rata-rata itu di 14,5 sampai 15. Untuk mobil yang leather frame segede ini, cc sebesar ini, menurut aku sih sangat rasional ya. Dan juga bisa dibilang ini irit banget. Apalagi kalau kalian driving style-nya nyantai, pasti angkanya akan lebih bagus lagi, bisa tembus di 17. Mobil ini mungkin secara looks dan juga fitur kalah jauh dengan mobil-mobil yang lain, tapi masalah kenyamanan berkendara, mungkin mobil ini salah satu yang terbaik di kelasnya ya teman-teman. Nggak ada yang bisa nyaingin mobil ini kalau masalah kenyamanan. Bahkan kalau aku bilang Fortuner sekalipun nyamannya pakai mobil ini tuh gak bisa disandingin dengan Fortuner. Fortuner tuh masih agak limbung ya, meskipun dia sama-sama mobil yang mesin sama 2.4. Untuk lampu di mobil ini memang masih warna kuning ya. Cuman kalau kalian pakai di malam hari buat hujan itu nggak ada kendala ya. Nggak ada kendala sama sekali dan ini nyaman banget buat dipakai dan tembus kabut juga. Mungkin kalau kalian mau revisi atau modifikasi dari lampunya, kalian bisa modifikasi di fog lamp-nya saja. Itu saran aku sih. Yang aku suka dari mobil ini adalah juga dari head unit dan juga audionya. Aku kira Innova Reborn ini akan jelek dan standar banget untuk audionya. Ternyata audionya ini lumayan bagus, apalagi yang udah 2026 ini
infonya audionya ini ada upgrade, dan juga head unitnya juga upgrade, sudah ada Apple CarPlay juga. Jadi bener-bener terasa terasa lebih mewah lah mobil ini, meskipun masih jadul dari segi yang lainnya, tapi secara head unit ini lumayan update. Dan juga mobil ini aku sukanya adalah dari desainnya sekarang itu semuanya full hitam, mulai dari luar dalam semuanya dihitamin. Itu adalah salah satu hal yang bikin aku tertarik dari mobil ini, karena tampilannya udah lebih maco dan juga lebih garang. Setelah bahas yang baik-baik, sekarang kita akan bahas apa yang aku rasain dan yang aku gak suka dari mobil ini setelah pakai 40 hari. Yang pertama adalah setirnya cukup berat. Dibandingkan dengan mobil kecil seperti Raize, kemudian Yaris, Xenia, mobil ini lumayan berat dari setirnya. Mungkin karena bodinya besar dan juga lumayan berat, sekitar 2 ton. Cuman kalau aku pakai Fortuner, kemudian Pajero, meskipun bodinya bongsor, itu dia nggak berat ya untuk setirnya. Tapi Innova Reborn ini menurut aku cukup berat. Cuman nggak sampai di titik mengganggu, masih fine-fine saja. Kemudian yang aku gak suka juga adalah spionnya ini masih belum auto retract. Jadi setiap kalian turun dari mobil, apalagi kalian turun di pinggir jalan dan juga dia hujan, kalian harus harus menutupnya secara manual dan pasti akan kena hujan. Yang aku sesalkan juga dari mobil ini adalah sensor mundurnya. Ini kayaknya unit aku aja atau gimana. Ini error ya teman-teman. Jadi aku udah bawa ke Auto 2000 sebelumnya, sudah diperbaiki dan aku sudah puas, sudah balik normal. Cuman setelah beberapa lama, seminggu kemudian dipakai lagi, itu dia muncul lagi, kambuh lagi. Nah ini belum aku bawa lagi ke Auto 2000 terkait masalah ini. Yang jelas ini sangat mengganggu, apalagi saat kondisi gelap dan hujan, kita mau parkir tapi sensornya malah error. Yang error kemungkinan di sensor sebelah kirinya. Ya untuk ukuran mobil baru ini lumayan mengganggu banget. Kemudian dari segi settingan AC ini aku rasa nggak terlalu presisi dari mobil ini. Dan dia masih manual banget ya, masih puteran. Jadi mobil ini itu benar-benar mengingatkan kita ke rumah ya teman-teman, mengingatkan di rumah. Jadi di depan dashboard ini kayak ada kompor gitu ya, jadi benar-benar selalu ingat dengan rumah gitu. Dan mobil ini itu kalau kalian pakai di saat hujan, entah aku yang nggak ngerti cara settingnya AC-nya, atau memang mobil ini rada ngembun. Jadi kaca depan tuh rada ngembun ya teman-teman kalau kondisi hujan. Sudah aku coba beberapa settingan sesuai dengan anjurannya manual book, tapi nggak ampuh juga gitu. Bahkan untuk fluid cleanernya atau cairan wipernya ini udah aku pakai yang original dari Auto 2000-nya pun juga nggak ngefek banget. Apa mungkin karena settingan AC-nya yang aku kurang paham. Tapi kalau kalian ada masukan untuk ini, bisa kalian tulis komentar di bawah. Tapi nggak aku aja, banyak yang mengeluhkan mobil ini ngembun di kaca depannya. Kemudian yang paling mengganggu yang terakhir adalah di angin. Jadi mobil ini tuh suara anginnya masuk banget, terutama di bagian depan. Entah itu penyebabnya apa. Secara suara mobil, kemudian suara ban itu nggak terlalu masuk ke mobil ini. Cuman kalau suara angin itu benar-benar masuk banget. Ada yang nyaranin ini gara-gara talang airnya dan minta diganti, tapi aku belum ada kesimpulan ke situ, aku belum nyoba. Dan aku masih pelajari ini kenapa mobil ini kalau di kecepatan 80 ke atas itu suara anginnya lumayan masuk ke mobil. Mungkin itu aja yang benar-benar signifikan dari yang aku rasain, kekurangan-kekurangan dan keluhan-keluhan dari mobil ini setelah 40 hari. Dan kita akan gunakan mobil ini, aku akan pakai harian terus, mungkin 1 tahun ke depan. Jadi kalau kalian yang berniat beli mobil Innova Reborn di tahun ini, di pertengahan tahun atau masih di akhir tahun ini, kalian bisa pantengin channel ini, karena aku akan share bener-bener mobil ini tuh plus minusnya apa. Intinya aku akan kasih info bener-bener jujur, sejujur-jujurnya. Kalaupun oke akan aku bilang oke, kalau jelek aku bilang jelek. Jadi mobil ini akan aku jadikan eksperimen juga gimana pemakaiannya. Dan mobil ini sampai sekarang, sampai di 40 hari ini aku belum pernah isi BBM biosolar. Jadi akan aku coba
pakai BBM sesuai dengan mestinya. Apakah akan ada kendala atau apa kendalanya di dalam memakai mobil ini di 20.000 km, di 40.000 km, bisa kalian jadikan acuan pertimbangan kalau kalian mau beli mobil Innova Reborn ini. Mungkin itu dulu untuk video kali ini, kita akan lanjut lagi di video selanjutnya.